Satu waktu saya ditanya oleh seseorang puluhan tahun yang lalu. Jawaban saya pada waktu itu ya, dengan sangat pasti. Tapi kemudian apakah Anda percaya Tritunggal? Saya bilang tidak. Untuk menjadi landasan iman saya tidak lagi. Perbedaan-perbedaan itu membangun klaim sesat menyesatkan satu dengan yang lain di kalangan kaum Trinitarian sendiri. Bidat membidatkan di kalangan kaum Trinitarian sendiri yang tidak selaras dengan cara berpikir teologis atau premis teologis yang mereka miliki. Mulai pembahasan ini dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau mendahulukan dengan beberapa pernyataan dan pertanyaan. Orang sering mengatakan bahwa mereka percaya kepada Tritunggal. Banyak orang sering mengatakan bahwa mereka percaya kepada Allah Tritunggal. Namun pengertian mereka masing-masing tentang hal itu, tentang doktrin atau teologi Allah Tritunggal ini, ternyata berbeda-beda satu dengan yang lain. Artinya di kalangan penganut Trinitarianisme ini juga ternyata terjadi semacam polemik pandang, polemik tafsir. Ya, itu bukan baru sekarang. Ya sudah sejak doktrin ini dicetuskan oleh pencetusnya, teolognya. Ya, nanti kita baca bahan, kita berikan referensinya. Ya, tepatnya apa sih sebenarnya Tritunggal itu? Apakah Alkitab mengajarkan hal itu? Dan apakah Yesus Allah yang Maha Kuasa itu dalam ajaran Tritunggal itu tetap Maha Kuasa atau kuasanya terbagi? Ataukah Yesus hanya part of the Trinity? Ya, jadi hanya bagian dari ketritunggalan itu. Dan apakah dengan Yesus disebutkan sebagai pribadi kedua, dia masih layak menyandang gelar Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir? Nah, bahasan-bahasan ini kita akan lihat, saudara-saudara ya. Oke, saya akan bahas khusus ini. Yang pertama, saya mengajak saudara membicarakannya dalam satu pertanyaan. Haruskah Anda dan saya, haruskah kita semua yang mau diselamatkan masuk sorga, yang percaya Yesus,
juga harus percaya Allah Tritunggal? Itu. Haruskah itu? Haruskah kita mempercayai Allah Tritunggal? Apakah Anda percaya kepada Tritunggal? Tapi kemudian seiring waktu berjalan, saya terus maju mendalami kebenaran firman Tuhan. Tapi saya percaya sebagai bahasan teologi yang merupakan peninggalan jejak sejarah perjalanan kekristenan dari abad-abad awal. Kekristenan itu ya sebagai teologi apologetika dalam keterbatasan ya saudara-saudara Kristen saya di awal-awal kekristenan yang banyak orang berkata bapak-bapak gereja. Ya. Dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu tidak bicara dalam segala macam dengan maksud menyombongkan diri, sama sekali tidak. Mestinya bapak-bapak gereja dengan fasilitas terbatas ketika itu, bahkan dengan kitab suci yang belum semuanya terkanonisasi rapi seperti sekarang ini, ya mereka sudah bisa memahami dengan baik, berjuang dengan baik, dengan segala keterbatasan apa adanya, dan Tuhan bekerja juga untuk membela mereka di zaman itu. Mestinya kita lebih lagi di zaman ini yang sudah mempunyai kelengkapan referensi ya, dan keutuhan kitab suci Alkitab. Bahkan banyak kitab suci kompetitor yang bisa menjadi semacam tambahan wawasan kita untuk memahami akan kebenaran kesahihan kitab suci Alkitab yang kita pegang sekarang, yang terdiri dari dua bagian besar, Perjanjian Lama 39 kitab dan Perjanjian Baru 27 kitab, saudara-saudara. Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21, itulah segala tulisan yang diilhamkan Allah dan memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini semua disampaikan untuk kita tahu bahwa kita punya segala kelengkapan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, dan kita jangan lagi ragu tentang kitab suci Alkitab. Ya saudara-saudara, kitab suci Alkitablah barometer tunggal untuk mengukur semua doktrin, untuk mengukur semua teologi. Jadi bukan teologi yang mengukur Alkitab, bukan doktrin yang mengukur Alkitab, doktrin gereja sinodal misalkan, atau doktrin agamawi, bukan. Alkitab sebagai kitab suci lah yang menjadi parameter tunggal, ukuran satu-satunya untuk mengukur semua doktrin, ajaran, teologi. Ya. Kalau tidak bersesuaian dengan Alkitab, maka kita jadikan pengetahuan biasa saja, bukan untuk menjadi dasar iman kita. Ya. Nah, khusus untuk doktrin kealahan, doktrin ketuhan Allahan, ya, the Lordship and the Godhead through the Bible, ya, doktrin ketuhanan dan kealahan yang alkitabiah misalkan,
doktrin Kristologi yang Alkitabiah. Ya, itu sudah harus betul-betul kita mendasarinya berdasarkan ajaran kitab suci Alkitab, saudara-saudara. Banyak orang juga mengatakan, iya ajaran kami juga itu, ajaran Tritunggal itu, Pak Yosua itu Alkitabiah. Ya, kita kan ada alat ukurnya, ada Alkitab jadi alat ukur, parameternya. Bagaimana yang Anda bilang Alkitabiah? Ada kriterianya dong, Anda mesti lihat. Apalagi Anda katanya mengatakan Anda ahli teologi. Ya, makanya Anda harus bisa tunjukkan memenuhi syarat atau tidak klaim itu. Ya. Yang tadinya saya sangat bergantung pada kalau kita bicara dependent, independent, interdependensi. Ya, seorang anak kecil yang baru lahir dia bergantung untuk makan supaya dia bisa bertumbuh dari orang tuanya yang memberi makan atau orang-orang yang lebih besar dari dia untuk memberi makan dia. Waktu dia sudah mulai besar, dia harus bisa makan sendiri. Bahkan bisa mencari makanannya sendiri. Lalu kemudian ketika dia lebih besar lagi, sudah masuk kategori orang tua yang wajib menanggung juga anak-anak yang lain, maka dia harus, saudara-saudara, berbagi beban, memberi makan lagi yang lain. Dia harus juga memberi makan, bukan untuk dirinya sendiri. Dalam kehidupan rohani kita juga harus begitu. Waktu kita lahir baru, masih kanak-kanak rohani, kita diberi makan oleh orang tua rohani kita, senior-senior rohani kita, kakak-kakak rohani kita, ya, lewat sharing-sharing, pendalaman-pendalaman Alkitab. Biasanya sih yang sederhana-sederhana, ya, makanan-makanan yang bersifat susu, ya, yang membuat kita bisa bertumbuh besar, ya. Sebelum saya lanjut, mohon maaf teman-teman seperti Pak Yanto dan teman-teman yang lain yang masih dalam ruangan kelas, saya nggak tampilkan dulu Pak, ya, karena biar saya antar dulu pelajaran ini, baru nanti setelah diskusi baru saya tampilkan teman-teman yang masuk dalam kelas. Ya, baik, saya lanjut. Jadi orang kemudian diharapkan bertumbuh dewasa, jadi tidak lagi dikasih makan orang, dicekokin orang, termasuk makanan rohani yang menjadi kebutuhan spiritual kita. Ada waktunya Anda harus belajar makan sendiri. Bahkan bukan cuma sekedar makan sendiri walaupun sudah disediakan makanan oleh orang lain. Ya, tetapi kita harus bisa bikin makanan kita sendiri. Nah, setelah kita bisa bikin makanan kita sendiri, makan untuk diri kita sendiri, ada waktunya saudara harus bukan cuma bisa membuat makanan sendiri, kasih makan diri sendiri, tapi juga harus bertanggung jawab untuk memberi makan orang lain yang mungkin masih sangat muda belia dalam usia pertobatannya, kerohanian mereka. Nah, sehingga saudara-saudara yang terkasih, ini yang saya mau katakan bahwa kita harus bertumbuh dewasa. Jangan kekanak-kanakan. Nah, kalau soal selera makan,
ada yang punya selera makan makanan khas, misalkan khas Manado, khas Batak, khas Jawa, dan lain sebagainya, khas Minang, dan seterusnya. Ya, itu masalah selera. Tapi soal makanan minuman pun, carilah yang bergizi, yang bisa menumbuhkan iman saudara, yang bisa membuat Anda bertumbuh sebagai manusia dewasa, yang kemudian akhirnya bisa memberikan buah yang baik kepada kehidupan ini, dan hidupmu memuliakan Tuhan serta menjadi berkat bagi banyak orang. Itu kira-kira. Nah, karena ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada saya pertama kali, apakah Anda percaya kepada Tritunggal? Saya bilang yes dengan mantap. Tapi setelah bertumbuh dewasa, saya bisa makan sendiri, saya belajar sendiri, dan puji Tuhan, Tuhan menganugerahkan saya segala perlengkapan rohani, termasuk hikmat kebijaksanaan, pewahyuannya, penyingkapan rahasia akan kebenaran firman Tuhan itu dianugerahkan juga kepada saya. Karena saya berdoa setiap kali baca Alkitab, saya berdoa, Tuhan buka pikiranku seperti di dalam Lukas 24 ayat 45. Ketika engkau membuka pikiran seseorang, orang itu akan mengerti kitab sucimu dengan baik dan benar. Kenapa banyak orang tersesat, Tuhan? Karena mereka tidak mengerti kitab suci. Itu yang kau katakan di dalam Matius 22 ayat 29. Dan kenapa mereka tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah? Karena mereka berusaha mengerti kitab suci itu dengan kekuatannya sendiri, dengan hikmatnya sendiri, lalu kemudian berupaya lagi dengan menambahkan metodologi pendekatan asumtif manusia dengan mengandalkan pikirannya sendiri, tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk meminta kemurahan Tuhan agar Tuhan membuat dia mengerti akan kitab suci Alkitab. Ya, padahal yang buat kitab suci Alkitab adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang mengilhami para penulis Alkitab, yaitu para nabi dan para rasul, dan memperkaya mereka dengan hikmat kebijaksanaan, serta juga Tuhanlah yang memberikan segala kelengkapan karunia, termasuk menerangi mata hati, sehingga kami dapat mengerti kekristenan yang benar yang mana, yang palsu yang mana. Ya, dan kemudian oleh mata hati yang terang itu, Engkau juga memberitahukan kami akan keluar biasaan panggilanmu dalam hidup kami. Betapa kayanya Engkau, luar biasa kekayaan kemuliaanmu yang luar biasa, dan kekuatan kuasamu yang unlimited, tanpa batas. Ya, karena kami sendiri tanpa Engkau menerangi mata hati kami tidak dapat mengerti akan panggilan kami. Betapa hebatnya, betapa luar biasanya menjadi pengikut Kristus. Dan itu sebabnya tidak ada yang bisa disombongkan ketika kami kemudian sadar akan panggilan kami, sangat bangga menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus. Kami tahu itu pengertian yang Tuhan anugerahkan lewat karunia yang Tuhan beri, yang namanya mata hati yang terang. Karena hanya Engkau yang bisa menerangi mata hati, ya Tuhan. Tidak ada STT manapun, sekolah tinggi teologi manapun yang bisa menerangi mata hati orang, gitu, yang bisa membuka pikiran orang. Nggak ada, hanya Tuhan. Ini area Tuhan. Tidak ada satu dosen teologi atau profesor teologi manapun yang mampu membuka pikiran seseorang
menerangi mata hati seseorang hanya Tuhan sendiri. Dan lagi Tuhan menganugerahkan ya tadi seperti doa kita, roh hikmat dan wahyu. Inilah karunia untuk membuat kita mengenal Tuhan dengan benar, bukan salah. Karena tanpa karunia ini, roh hikmat dan wahyu, orang bisa mengenal Tuhan tapi mungkin kecenderungannya salah. Ya, salah kaprah, salah paham. Makanya tidak bisa kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan metodologi manusia untuk kita bisa memahami Tuhan yang benar. Harus dengan rendah hati minta, Tuhan berikanlah roh hikmat dan wahyu kepada serta segala pengetahuan dan pengertian yang benar. Saya berdoa supaya semuanya ini juga diberikan kepada saudara ya. Nah, akhirnya dengan mantap saya katakan setelah pertanyaan kedua, apakah Anda percaya Tritunggal? Saya bilang tidak. Untuk menjadi landasan iman saya tidak lagi. Jadi saudara, saya lanjut. Kebanyakan orang dalam susunan Kristen percaya, kalau pakai istilah jajaran kekristenan, susunan Kristen, ya dalam dunia kekristenan pada umumnya, apapun istilah yang Anda pakai, kebanyakan orang di dalam kekristenan percaya akan Allah Tritunggal. Tapi tidak semua. Kalau saya bicara banyak, ya tidak semua. Bagaimanapun juga selama berabad-abad itu, Allah Tritunggal ini, doktrin Allah Tritunggal ini merupakan teologi utama atau ajaran utama dari gereja-gereja kebanyakan. Mengingat hal ini, Anda tentu berpikir bahwa tidak mungkin ada yang perlu diragukan mengenai Tritunggal. Namun pada kenyataannya ada kan? Dan belakangan ini bahkan beberapa dari para pendukung Allah Tritunggal yang kita sebut dengan kaum Trinitarian telah menambah seru perdebatan di antara mereka. Karena memang pada kenyataannya di kalangan kaum Trinitarian pun berbeda-beda. Ya, sehingga perbedaan-perbedaan itu membangun klaim sesat menyesatkan satu dengan yang lain di kalangan kaum Trinitarian sendiri. Bidat membidatkan di kalangan kaum Trinitarian sendiri yang tidak selaras dengan cara berpikir teologis atau premis teologis yang mereka miliki. Ya. Mengapa pokok pembicaraan seperti ini harus mendapat lebih banyak perhatian? Coba perhatikan apa yang dikatakan Yesus ya. Saudara-saudara, saya kutip berikut ini. Inilah hidup yang kekal ini, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini ayat yang multitafsir juga kalau orang mau kutip bebas keluar dari konteks.
Orang Trinitarian mengatakan bahwa inilah ayat kami, ayat emas kami, the golden verse kami. Yohanes 17 ayat 3 yang menunjukkan ada Bapa, ada Yesus. Sedangkan kaum Unitarian juga mengklaim ini, justru ini ayat emas dari kaum Unitarian. Karena banyak pembahasan yang lain. Ya. Nah, jadi seluruh masa depan kita bergantung pada mengenai sifat yang sebenarnya dari Allah. Dan hal itu berarti memeriksa sampai ke akar-akarnya dari hal perdebatan mengenai Tritunggal. Maka tidakkah sebaiknya Anda mengujinya sendiri? Ya. Saya ulang ya. Sebaiknya lah Anda menguji sendiri. Jangan bergantung pada apa. Ya, lalu kemudian menyerang pakar teologi lain yang berseberangan dengan teologi sang pakar yang satu lagi. Anda tidak boleh jadi penonton yang berpihak satu dengan yang lain. Sebagai orang Kristen kita tidak boleh jadi penonton. Orang Kristen harus ikut di dalam dan belajar sendiri, menguji sendiri. Siapapun harus diuji. Jangan Anda terima mentah-mentah ajaran teologi seseorang, saudara-saudara. Termasuk saya. Saya suka bilang bahkan di kelas, ujilah segala sesuatu, termasuk apa yang saya ajarkan. Kalau tidak Alkitabiah, gak usah Anda terima. Ya, kalau Anda mau terima sebagai tambahan wawasan saja, tapi jangan jadikan itu. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم